hari. Nah, kalau ente yang tiap hari mah mesti diusahain, Pit. Itu. Ya nggak apa-apa. Ya asal di sananya redo aja, minta redo aja sama mertua. Tuh. Ya mudah-mudahan ada tiket murah lah ntar. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah tambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita semua di dalam golongan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari kita sama-sama mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, waktu pertemuan yang kemarin kita sudah memulai membahas tentang bagaimana iman dan takwa di dalam perspektif Ramadan, karena berkaitan dengan ayat kewajiban Ramadan yang di Al-Baqarah 183 tadi. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diberikan beban kewajiban berupa diantaranya puasa di dalam bulan Ramadan, dan di ujungnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Ini kalau dibilang suatu pengharapan, maka ini adalah harapan kita dengan melakukan atau menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita akan mendapatkan posisi atau kondisi menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi ini juga adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang beriman kemudian dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan di dalam bulan Ramadan, maka baginya, bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal itu, akan disediakan ganjaran berupa derajat orang yang bertakwa. Nah, bagaimana perspektifnya iman dan takwa ini menjadi sesuatu yang menghibur? Nah, kemarin kita sudah mulai ketika disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, jika saja ada orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalam, apabila ada satu kota, satu negeri yang orang-orangnya beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi satu wilayah itu semua orangnya itu beriman dan bertakwa, ya tentu dengan tingkatannya masing-masing, akan tetapi mereka sudah masuk di dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Janji Allah adalah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi akan
bukakan untuk mereka di negeri itu barokat, berbagai macam keberkahan, kebaikan, kemanfaatan minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi. Itu. Jadi ya namanya berarti itu mengalir dari semua penjuru. Kenapa ya? Kalau bukan dari langit ya dari bumi, kalau bukan dari atas dari bawah gitu. Kanan kiri depan belakangnya udah nggak kehitung. Karena apa? Udah ketutup dari atas sama dari bawah. Ini adalah janji gitu. Jadi selain harapan, ini juga adalah janji. Bukan ini janji yang telah Allah berikan. Ini nggak mungkin salah gitu. Begitu ada apa orang-orang yang demo gitu, misalnya nanya, "Oh, kami nggak dapat berkahnya. Padahal kami sudah beriman dan bertakwa." Kami itu siapa gitu kan? Kami itu siapa? Harus semua. Ahlal qura harus semua. Gitu. Penduduk dari negeri-negeri. Bukan disebutkan penduduk-penduduk dari negeri, tapi penduduk. Nah, berarti semua. Kenapa ini kesimpulan jadi semua? Karena di ujungnya ada walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kami menyiksa mereka disebabkan oleh mereka apa yang mereka lakukan. Karena ada apa? Ada walakin kadzabu di antara mereka yang mendustakan. Mendustakan para rasul, mendustakan ayat-ayat Allah gitu. Itu makanya ketika apa terjadi di dalam suatu negeri ada orang yang beriman dan bertakwa, tapi ada sebagian lagi yang mereka itu kafir, mereka itu menentang Allah, menentang Rasul gitu kan, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada mereka, itu akan berbahaya buat semua gitu. Makanya jatuhlah kewajiban buat kita semua kaum muslimin untuk berdakwah. Nah, diantaranya salah satunya adalah seperti itu, untuk mencegah jangan sampai kalau Allah nanti murka, Allah marah gitu, akan ditimpakan suatu bencana, ya semuanya kena. Bukan cuman orang yang membangkang itu yang kena, tapi semuanya kena. Ini luar biasa, makanya mesti diperhatikan gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari tarhib, kegembiraan yang bisa kita sampaikan dengan datangnya bulan Ramadan. Ketika Allah memanggil orang yang beriman, ketika disebutkan ada kewajiban, dan ketika di ujungnya itu ada harapan atau janji supaya nanti orang itu sampai pada kondisi bertakwa, maka selain di dalam apa ayat yang kemarin sudah kita bahas itu tentang akan dibukakannya berkah dari langit maupun bumi, ini ada lagi yang di dalam surat At-Tolak yang kemarin sebenarnya itu kita mau bahas awal, tapi baik kita belakangkan karena memang sudah lebih masyhur dia, lebih masyhur. Jadi sudah jadi orang udah jauh lebih banyak mengetahui tentang ayat-ayat di dalam surat At-Tolak. Misalnya di ujung ayat yang kedua menyebutkan may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah bukakan untuknya, akan sediakan untuknya makhraja, jalan keluar. Nah, di awal ayat berikutnya, di awal ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini bagian dari balasan kepada orang yang bertakwa. Gitu. Jadi ketika awal Ramadan orangnya beriman, kemudian selama Ramadan orang yang beriman ini melaksanakan berbagai macam ibadah yang wajib maupun yang sunnah, kemudian di akhirnya dia mendapatkan posisi, mendapatkan pengakuan bahwa dia itu orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka dia termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa.
Maka di sini pun akan berlaku juga nih ininya, apa jaminannya, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, akan disediakan untuknya jalan keluar dari berbagai macam permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak terduga-duga dari mana datangnya gitu kan. Kalau tidak terduga dari mana datangnya, tentu jumlahnya juga, jumlah dan bentuknya juga nggak diduga-duga juga itu sama gitu kan. Jadi baik waktu, jumlah, bentuknya segala macam itu kita nggak tahu. Cuman karena kita bertakwa, Allah akan berikan gitu. Tapi bukan keharusan ya. Sudah beriman, sudah bertakwa gitu, ada permasalahan kok Allah nggak kasih jalan keluar. Bukan kewajiban, bukan harus begitu gitu. Karena kadang-kadang ada yang memblokir jalan keluar itu. Ada yang membuat jalan keluar itu tertutup gitu. Makanya balik lagi kepada perspektif Ramadan, kita mengharapkan selama Ramadan ini kita akan menjadi orang yang bertakwa, sehingga Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar gitu. Entah bagaimanapun ininya ya, bagaimanapun bentuknya atau caranya, bagaimanapun dia akan sampai kepada kita ya, karena memang janji Allah pasti, janji Allah pasti. Tuh, nggak ada yang nggak ada yang meleset, nggak ada yang mungkir, pasti dapat semuanya dengan memenuhi kriteria atau persyaratan yang sudah ditentukan, dapat gitu. Dan perlu diingat adalah ketika Allah menyebutkan ayat ini ada di dalam surat yang namanya surat At-Talaq. Tuh, kalau guru saya Ustadz Ahmad Yani bilang ini adalah permasalahan besar. Tolak itu permasalahan besar. Kenapa? Coba jadi urut dari pernikahannya. Pernikahan itu adalah sesuatu yang demikian besarnya sehingga di dalam perbandingannya, kalau nggak salah yang di surat di Ar-Rum apa ya, itu dibandingkannya, pernikahan itu dibandingkannya itu dengan ayat-ayat tentang penciptaan, baik penciptaan manusia yang asalnya dari lelaki dan perempuan kemudian menjadi manusia yang banyak itu, atau penciptaan alam semesta dan seisinya, termasuk matahari, bulan, berbagai macam galaksi, planet-planet segala macam itu ada di situ gitu. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa perkawinannya itu adalah masalah yang besar, masalah yang berat, masalah yang sangat prinsip gitu. Jadi ini digambarkannya seperti itu, mengambil pensejajaran dengan penciptaan manusia maupun penciptaan alam semesta. Ini perkawinannya adalah seperti itu gitu, menyatukan dua individu itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat besar, sangat agung gitu kan. Nah, itu perkawinannya, proses penyatuannya. Pada satu saat ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kemudian persatuan ini pecah, buyar, gitu. Ini akan sebenarnya kalau secara logika ini jauh lebih heboh, gitu, lebih seru daripada waktu penggabungannya. Tuh, akan jauh lebih banyak lagi pihak-pihak yang tersentuh, yang terkena akibat-akibat dari suatu perceraian itu. Makanya karena demikian besarnya persoalan ini, gitu kan, jadinya disebutkan gitu di dalam Al-Quran, bahkan diberi surat khusus namanya At-Talaq,
ketika Allah sudah memberikan rambu-rambu bahwa ini adalah permasalahan yang besar, yang berat, maka di diberikan ininya berbagai macam contoh kegiatan, contoh aktivitas di dalam surat At-Thalaq ini itu tentang perceraian, dikasih berbagai macam batasan-batasan supaya nggak dilanggar, karena ini masalah yang sangat besar, yang sangat penting, yang diakui oleh Al-Quran sendiri. Makanya diadakan itu yang namanya surat At-Thalaq. Itu. Nah, permasalahan yang sedemikian besar, yang kompleks, yang rumit, yang menyakitkan itu segala macam di dalam masalah perceraian inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa segala macam permasalahan, segala macam keberatan, segala macam problema di dalam proses talak, proses perceraian itu pasti akan ada jalan keluarnya. Itu bagaimana jalan keluarnya? Nggak ngerti, saya pusing itu. Bukan hanya masalah pemikiran gitu ya. Secara logis ya udah pasti akan bertambah masalah. Akan tetapi secara logis pula ketika terjadi perceraian, yang terluka bukan hanya masalah yang logis-logis pikiran kita misalnya, atau belanjanya, uang belanjanya segala macam, bukan itu saja yang terkena imbasnya, yang terpengaruh bukan itu saja, tapi juga di dalam hatinya, karena kan sebelum dan sesudah menikah itu biasanya kan sudah ada ikatan-ikatan batin di dalam diri masing-masing, itu yang namanya ikatan cinta itu kan yang seperti itu kan. Nah itu sudah terjalin, ketika terjadi perceraian ya ini buyar gitu kan, ibarat piring pecah, berantakan, udah nggak bisa disambung lagi. Nah itu permasalahan yang sebenarnya lebih besar daripada pernikahannya gitu. Jadi pemecahan yang seperti inilah yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat At-Thalaq itu, supaya orang-orang itu tetap memegang ketakwaan ketika terjadi masalah perceraian ini pada dirinya. Ini yang luar biasanya gitu. Makanya di sini ketika Allah sampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu segala macamnya. Ini adalah permasalahan yang benar-benar Allah mau menunjukkan pertolongannya kepada kita semua. Allah mau menunjukkan kemahakuasaannya, kemahamurahannya. Pemurah. Kita nggak minta gitu kan, belum minta, bahkan mungkin belum tahu gitu karena nggak kejadian pada diri kita. Tapi Allah dari dulu 15 abad yang lalu udah sediain ini kisi-kisinya nih, kalau kejadian kayak gitu kisi-kisinya ini. Ini permasalahan yang berat, tapi kemudian oleh Allah diberikan jalan keluar gitu. Kemudian ada isu apa lagi yang berat? Isu tentang masalah keuangan. Itu masalah keuangan ini menjadi isu yang penting, menjadi isu yang besar, karena ya kalau kita lihat sendiri ini kejadian-kejadian di sekitar kita tentang orang-orang yang bercerai itu kebanyakan yang menjadi korban itu ya anak-anak. Itu yang udah pasti akan kena itu anak-anak. Yang kedua ya masing-masing suami istri yang bercerai itu juga menjadi korban. Sebetulnya menjadi korban dari perceraian itu gitu. Jadi buat mereka akan ada beban juga, buat mereka akan ada kesulitan juga, berbagai macam hal yang harus mereka lakukan yang tadinya tidak mereka lakukan. Ini menyulut sebenarnya ya. Ini kita
pemahaman kita, kesadaran di dalam diri kita, ya Allah, ternyata memang yang namanya tolak itu banyak problemanya ya. Bener lah, apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu banyak problemnya. Makanya Allah tetapkan di dalam Al-Quran itu, siapapun yang menghadapi permasalahan ini, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diperintah oleh Allah adalah supaya kita bertakwa. Karena apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Nah, ini masalah tentang jalan keluar gitu. Nah, apalagi yang di dalam ayat keempat surat yang sama, surat At-Talaq. Allah menyebutkannya agak berbeda dengan redaksi yang hampir sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Nah, belakangnya beda. Min amrihi yusra. Di dalam ayat yang keempatnya dibilangnya seperti itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, Allah ini menjadikan kemudahan baginya dalam urusan-urusannya. Ini permasalahan yang sebenarnya bisa terjadi bukan hanya ketika terjadi perceraian. Jadi ini bukan masalah tolak belakang, bukan hanya masalah perceraian saja, gitu. Jadi selain masalah perceraian yang memang itu penting, ya ada yang di antaranya yang penting lagi juga adalah bahwa akan ada janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa bahwa untuk mereka akan disiapkan kemudahan dalam tiap kesulitan. Itu. Ini kan sejalan dengan surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau digabungkan ininya, pemahamannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prakondisi untuk mendapatkan yusron, kemudahan-kemudahan itu adalah wa may yattaqillaha. Itu. Wa may yattaqillaha. Siapa saja orang yang bertakwa. Janji Allah adalah bagi orang-orang ini akan dijadikan kemudahan baginya. Ini persoalan yang sebenarnya ya logis gitu kan. Logis kenapa? Ya, karena ketika orang yang bertakwa itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu oleh Allah diketahui bagaimana dia pengorbanannya. Itu. Orang yang bertakwa itu Allah pasti tahu aktivitas-aktivitasnya. Makanya diberikan ganjaran, diberikan remunerasi kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat menghibur gitu. Buat kita yang urusannya banyak, bukan hanya di dalam Ramadan, di luar Ramadan juga banyak. Nanti kan ada orang-orang yang bisa membantu. Allah hadirkan itu pada kita. Allah hadirkan. Itu. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Dari mana? Oh, dari sana. Saya dikasih tahu sama orang. Itu. Besokannya saya ketemu sama orang yang masih tahu ini. Kok bisa gitu ya? Memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang, karena ini ada Allah yang punya urusan gitu. Kalau urusan kita ini urusan yang susah segala macam,
mentok sana sini. Ya, lihat dulu ini kita udah kira-kira kita udah jadi orang yang bertakwa belum nih? Puasa kita bulan Ramadan bisa kita usahakan untuk penuh apa enggak nih gitu. Kita tambahin dengan puasa-puasa sunat sesudahnya atau enggak nih? Gitu. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat apa enggak nih? Kita memberikan manfaat kepada orang lain atau enggak nih? Itu kan ya beda kan ya. Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Nah, kita melakukan itu aktivitasnya ada gitu benar. Tapi ada juga kita melakukan aktivitas-aktivitas yang membagikan manfaat, menyebarkan manfaat buat orang lain gitu. Hafiz gitu kan nge-share nih ada kajian. Hafiz nge-share nih ada hadis, nih ada keterangannya dari hadis tersebut. Ini ada kajian apa? Ada link YouTube misalnya. Itu aktivitasnya yang memang bermanfaat, tapi juga dia akan memberi manfaat buat orang yang lainnya. Jadi bukan buat manfaatnya bukan buat dirinya sendiri, misalnya dapat pahala bukan. Itu tapi juga mendapatkan tambahan pahala dari orang-orang yang entah tersentuh, entah apa terinspirasi atau termotivasi dari apa yang telah diberikan itu akan jauh lebih bermanfaat buat si Hafiz. Itu. Ini jadi ketika kembali kepada permasalahan praktik Ramadan bahwa Allah akan menjadikan buat orang yang bertakwa kemudahan dalam setiap urusannya. Nah, urusan yang apa perceraian atau talak, kita bisa ambil juga kepada urusan-urusan lain. Urusan puasa kita di dalam bulan Ramadan misalnya, yang namanya puasa kan nggak apa straight lurus gitu kan. Biasanya akan ada gangguan-gangguan sana sini. Nah, itu ketika terjadi gangguan-gangguan ya kuncinya supaya kita dapat pertolongan dari Allah, kuncinya supaya ada kemudahan-kemudahan datang dari Allah ya kita harus bertakwa itu. Ini yang menjadi sebenarnya sesuatu hal yang sangat menarik, yang menghibur dari datangnya Ramadan. Capek, ya insya Allah akan capek gitu. Ngantuk dia karena tidurnya lebih sedikit, iya. Sariawan misalnya, kadang-kadang batuk, nggak sembuh-sembuh gitu lama. Ya, kan tapi itu memang bagian gitu. Bagian buat kita masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh ada kehilangan kesempatan untuk bertakwanya itu. Makanya begitu kita sudah berani untuk hidup, berani untuk mencari masalah, hidup itu mencari masalah, karena pasti akan datang itu masalah. Orang yang nggak mau ketemu masalah, mengurung diri aja di dalam kamar, tetap juga akan ketemu masalah. Coba aja dia mengurung diri seharian dalam kamar gitu kan, sumpah butuh udara segar, belum lagi akan terasakan lapar dan haus. Itu memang sudah begitu ya, makanya jadi nggak perlu takut untuk menghadapi dunia. Jika ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti itu orang yang bertakwa, permasalahan dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sedikit hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa menjadi tambahan hiburan buat kita bahwa Ramadan yang akan datang ini bisa meninggalkan bekas yang sangat bermanfaat buat kita asal kita bisa mengisinya, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya dengan baik. Mari kita tutup dulu pertemuan pada siang hari ini. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mari kita baca alhamdulillah ya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup kesekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.